Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi ya seputar P3K 2024 yang sudah memasuki tahap 1 di seleksi kompetensi ya Bapak Ibu ya. Dan tahap 2 itu untuk masa pendaftaran sampai 31 Desember 2024 nanti untuk tahap 2. Oke, langsung saja kita ke informasinya Bapak Ibu. Ini ada informasi yang menarik dari jpnl.com. Nah, di sini sebelumnya Bapak Ibu bisa perhatikan ada info terbaru ya. Ini 12 Desember 2024 part 3. Artinya ini video ketiga ya di channelnya Kak Furkon. Ini ada kabar terbaru dari jpnn.com ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu bisa perhatikan Kamis 12 Desember hari ini jam 6.57 tadi. Di mana ini ada kabar yang menarik bahwa tes P3K 2024 hanya formalitas. Tetapi ada kecuali, jangan pakai dukun. Oke, siap. Jadi ini memang untuk teman-teman yang notabene itu kategorinya atau prioritasnya sudah tinggi ya kan. Kalau prioritasnya itu sudah tinggi, katakanlah kita ambil contoh aja THK 2, tenaga honorer kategori 2. Di sini memang ya hanya formalitas saja, ini lebih ya tepat juga, tapi juga kurang tepat. Karena ada suatu kondisi pada saat dia itu bersaing dengan sesama golongannya ya kan. Ada sesama bersaing dengan sesama prioritas. Nah, kalau bersaing dengan sesama prioritas berarti ini bukan formalitas dong ya kan bersaing ya kan. Jadi ada suatu kondisi misalkan di suatu formasi itu THK 2-nya itu katakanlah sama atau kurang ya kan dari jumlah formasi yang disediakan, berarti otomatis itu hanya formalitas saja. Tetapi kalau lebih dari formasi yang disediakan ya bersaing juga ya kan sesama THK 2 seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. jpnn.com sumbernya Solo. Pemerintah dan DPR RI mempunyai komitmen ya untuk menuntaskan masalah honorer dengan tenggat waktu akhir Desember nanti ya Bapak Ibu ya, melalui pengangkatan menjadi PPPK ya kan seperti itu. Jadi memang batas akhirnya ya Desember ini. Jika nggak selesai gimana? Ada spekulasi Bapak Ibu ya, ada spekulasi tentang pengalihan ya kan tenaga honorer yang tidak lulus untuk menjadi apa? Menjadi PPPK paruh waktu atau PPPK part time. Nah, nanti untuk masalah regulasi dan syarat-syarat dan gajinya seperti apa, ini belum diumumkan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tunggu saja. Memang ini solusi terbaik ya menurut Kak Furkon sih. Jadi karena waktunya juga semakin mepet ya kan. Tidak akan nutut ya kan. Misalkan kita memaksakan jumlah formasinya juga sangat sedikit ya dibandingkan dengan jumlah honorer yang ditotal di seluruh Indonesia tentunya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan komitmen itu antara lain ditunjukkan dengan seleksi P3K 2024 yang digelar 2 tahap. Nah, ini Bapak Ibu ya, agar masalah honorer bisa tuntas akhir tahun ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Bahkan anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Toha ini juga menegaskan nih mengenai komitmen tersebut. Nah, jadi ini janjinya pemerintah memang harus tuntas ya. Semua honorer ini mau nggak mau harus tuntas. Nah, nanti caranya seperti apa ya? Ini dibagi menjadi 2 tahap ini, makanya ya kan ada tahap 1, ada tahap 2. Nah, di mana tahap 1 ini hampir pasti nanti teman-teman ini itu dituntaskan di tahun ini. Dan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa di sela meninjau pelaksanaan tes PPPK berbasis komputer di UNS kemarin, Muhammad Toha ini juga mengatakan tes tersebut bagian dari pelaksana pasal 66 UU nomor 20 tahun 2023. Nah, pada pasal 66 itu non-ASN atau sebutan lainnya wajib dituntaskan penataannya pada akhir Desember 2024. Nah, sebetulnya pelaksanaan tadi dalam rangka melaksanakan undang-undang tersebut. Kalau tidak melaksanakan undang-undang kan salah. Nah, seperti itu. Jadi memang sudah ada yang mengatur. Jadi penuntasan honorer itu wajib ya kan sebelum
Desember sebelum tahun 2025 ini, Bapak Ibu. Ya kan, seperti itu. Nah, semoga saja ini benar-benar terjadi ya, karena nanti memang cukup berat juga sih, karena ada banyak kasus-kasus ya kan, di mana jumlah jumlah ada beberapa daerah itu jumlah formasinya itu ternyata lebih kecil ya kan, formasinya ini lebih kecil dari jumlah pelamar. Nah, ini sudah tidak bisa didebat. Ini bakalan ada yang tersisih. Nah, lah yang tak lolos ini nasibnya gimana Pak? Ini kan pertanyaan yang paling populer di channelnya Kak Furkon itu seperti itu. Bagaimana apa kemungkinan teman-teman itu tidak termasuk dalam rankingan di formasi yang disediakan tentunya Bapak Ibu ya. Oke. Dia menyebutkan secara nasional jumlah non ASN atau honorer yang lolos itu verifikasi itu 1.700.000 sekian. Disinggung mengenai tes kompetensi tahap 1 sifatnya hanya formalitas, Toha tidak menampik hal itu. Oke, formalitas. Tetapi nanti ini kalau di prioritas bawahnya THK 2 sih bukan formalitas ya. Ini intinya untung-untungan ya kan untung-untungan ya kan. Itu kan kalau memang ketemu di beda prioritas memang ya meskipun nilai tinggi ya nggak ngaruh ya kan, tetap kalah ya kan, kalah prioritas lah istilahnya. Tetapi bagi teman-teman yang sesama ya kan, sesama prioritas atau sesama misalkan golongannya itu sama Bapak Ibu ya, sesama apa honorer database BKN, AD BKN. Nah, ini ya tidak formalitas lagi, ini benar-benar acuannya dinilai atau nilai akhir seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini perlu diperhatikan ya Bapak Ibu ya, untuk lolos, strategi untuk lolos di P3K tahun ini tentunya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa sebetulnya formalitas, tetapi betul-betul terlihat hasil tesnya. Kalau kebetulan banget dia masa mau diloloskan, itu jadi verifikasi juga bagi BKN dan Kementerian Pan-RB, kalau bisa ya di atas rata-rata katanya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta, Bapak Paulus Dwi Laksono ini juga meminta pada para seleksi kompetensi untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti tes. Nah, seperti itu, karena tidak tahu juga kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi di formasi kita, kan seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, semoga perjuangan Bapak Ibu semua berhasil. Nah, dia mengatakan sistem CAT ini dibuat sedemikian rupa sehingga transparansi dan hasilnya tidak dapat diintervensi pihak manapun. Karena memang ini mirip seperti CPNS ya, bahkan sama ya, ada live score-nya ya kan, ada live score. Sehingga nanti perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ini memang real terjadi ya kan, kita mengerjakan satu ya poinnya nambah, poinnya berkurang seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan kelulusan itu tergantung Bapak Ibu semua ya kan. Setelah tes selesai tidak ada usaha lagi, tidak usah keluar dari sini cari dukun nih. Cari orang-orang menurut Bapak itu berpengaruh. Ini tidak usah Bapak Ibu ya, meluluskan kalian tidak ada, selesai tes itulah hasil kalian. Oke, siap. Nah, jadi memang apa tergantung ya, tergantung apa, tergantung keadaan formasinya Bapak Ibu ya kan, keadaannya itu seperti apa. Ada suatu kasus apa formasinya 2, pelamarnya cuma 1, ya otomatis auto kan ya kan. Nah, ini auto. Auto itu apa ya? Auto itu langsung Bapak Ibu ya. Jadi di sini pelamarnya 1, formasinya 2 ya, ini auto ASN langsung ya kan. Karena di sini jumlah formasi itu lebih besar daripada jumlah pelamar. Atau yang sebaliknya berarti ada yang tersisih. Seperti itu aja Bapak Ibu ya. Oke. Oleh karena itu, Bapak Paulus juga meminta para peserta untuk fokus dengan tes tersebut. Nah, seperti itu. Jadi memang kemungkinannya itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi ya dijalani saja, diikuti saja alur-alurnya supaya nanti teman-teman juga bisa memiliki kemungkinan ya untuk lolos ASN di tahun ini. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furkon, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.